Nah, Ustaz, berdoa kan sebagaimana kita ketahui selalu kita mengangkat tangan, Ustaz, ya. Ya, Nah, apakah ketika kita mengamalkan doa bangun tidur, ya, memakai pakaian atau melepas pakaian itu kita ya. harus mengangkat tangan juga, Ustaz? Tidak mesti. Tidak mesti, tapi Jadi boleh. asal doa itu kan berbicara, asal doa itu kan melafazkan seperti itu. Adapun yang seperti ini itu disunnahkan. Disunnahkan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, sesungguhnya Allah tuh malu ketika seorang hamba itu mengadahkan tangannya ketika berdoa dan meninggalkannya dalam keadaan tidak diijabah. Seperti itu. Jadi pada asalnya doa itu adalah hati, ya, rintihan hati yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun inilah tambahan. Artinya di antara faktor yang membuat Allah Subhanahu wa taala lebih ingin, ya, bukan apa, menunjang atau lebih menarik agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu akhi Husain. Ya, sebagaimana dalam hadis Imam Nawawi rahimahullah, yang orang yang rambutnya itu berdebu, ya kan, kucul-kucul tampilannya, kemudian juga mengangkat tangannya, mengadahkan pandangannya kepada langit, dan dia berkata, ya Rabbi, ya kan? Tetapi makanan dan minumannya haram, fa anna yustajabu lahu. Artinya apa? Kata para ulama, sudah mantap gitu. Lirihannya sudah mantap. Mengadahkan tangannya sudah mantap. Mengadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati sudah mantap. Tetapi ada masalah. Apa itu? Makan dan minum dengan yang haram. Nah, seperti itu. Menarik itu, Ustaz. Nah, apakah ketika kita masih misalnya ada makanan yang haram gitu, Ustaz, kan, dan kita mengamalkan doa-doa tadi, Ustaz, apakah itu berpengaruh juga, Ustaz? Berpengaruh. Dan hadis itu sangat-sangat menjelaskan tentang pengaruhnya makanan-makanan haram dan minuman-minuman haram terhadap doa kita, diijabah oleh Allah atau tidaknya, seperti itu. Hadis tadi yang saya sebutkan, lelaki yang dengan tampilan berdebu, rambutnya kucul-kucul, ya kan, mengadahkan tangannya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, artinya berwasilah dengan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram. Fa anna yustajabu lahu. Kapan pula Allah mau ingin mengijabahkan doanya, seperti itu. Jadi kembali akhi Husain, masalah apakah harus, maka tidak. Tapi kalau memang sesuai dengan keumuman hadis, bahwasanya boleh-boleh saja. Seperti contoh, kita berdoa, bukankah kita juga berdoa di sholat-sholat kita? Nah, tapi ada perkara yang jangan pula kita buat. Contoh, kita sholat Rabbighfirli, ya kan? Duduk di antara dua sujud kaum muslimin, kita mengucapkan sunnahnya apa? Rabbighfirli. Itu doa. Ya Allah, ampunilah aku. Seperti itu. Tapi jangan sampai makan kedua tangan. Iya, kan Rabbighfirli ini jadi bingung kaum muslimin yang lain gitu. Ya, artinya ada koridor-koridornya, ada batasan-batasannya, maka tetap kita dan para ulama menyebutkan wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang bersifat hadisnya masih umum, maka tinggalkan dengan keumumannya. Tapi kalau bersifat khusus, maka khususkan dia sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengajarkannya. Baik, masya Allah.